orang, ya balik lagi ya, rumor yang beredar kalau film horor itu pasti ada kaitannya dengan ritual dan segala macamnya. Nah, kalau pengalaman kamu sendiri malah selama film ini gimana tuh dibuka mata batin? Aku bisa bilang scene itu adalah salah satu scene yang paling berkesan buat aku. Kenapa? Karena meninggalkan kesan yang cukup lama hingga 1 tahun kemudian. Hah, gimana maksudnya? Kok lama? Begitulah, jadi memang dalam pembuatan film itu kita selalu ada konsul-konsul dulu ke pakarnya agar kita melakukan ritual itu memang sesuai dengan apa yang harus dilakukan di dunia aslinya nih gitu, supaya kita tidak ada kesalahan gitu dalam penyampaian ke penonton. Memang saat di scene itu tidak ada rasa apa-apa ya, mungkin kayak rasanya memang aku menjadi Mala yang sebenar-benarnya, aku ada di situ, aku hadir. Tapi setelah pulang dari sana, kok aku mendadak jadi jauh lebih sensitif terhadap hal-hal yang mistis. Padahal sebelumnya aku tidak dekat dengan hal-hal yang mistis yang goib. Gitu. Tapi memang namanya juga syuting film horor ya, memang banyak banget kejadian-kejadian mistis yang pasti terjadi di lokasi syuting. Dan salah satu yang sering kena adalah tiwi, karena tiwi itu memang tulang wangi. Serius? Serius. Aku anak TikTok nih, aku ngerti banget nih tulang wangi. Tiwi. Bener tiwi. Tapi bener kan, tulang wangi itu kan yang gampang katanya merasakan atau sensitif bisa dibilang gitu ya, Teh, bener ya Teh? Emang kamu iya tulang wangi? Nggak pernah dengar istilah tulang wangi ya. Tapi kamu wangi sih, memang aku tadi cium wangi sih. Makasih. Jadi tulang wangi itu katanya sensitif. Emang kamu dari kecil atau dari kapan gitu merasa lebih sensitif dengan hal-hal yang goib atau gimana? Aku nggak pernah benar-benar merhatiin tentang itu sih. Cuma emang pas lagi podcast sama Teteh gitu, kita sempat ngobrol terus oh iya aku emang sering ada momennya sering repropan tuh apa ya? Ketidihan. Ketidihannya emang lama kayak 1 tahunan gitu. Dan awalnya aku mikir ya, oh emang kayaknya emang sleepwalking, tapi selalu di situasi yang sama dan selalu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, dan biasanya cuma diem aja sampai sekarang. Kalau takut apa-apa tuh selalu nge-freeze gitu, nggak bisa teriak. Dan sering banget mimpi tapi kayak bentuknya tuh kayak CCTV gitu, jadi nonton aku tidur. Hah? Gitu. Gimana Jadi nih? emang agak kayaknya ya kadang kan suka ngobrol sama orang-orang, ada juga yang bilang oh iya pernah, jadi aku selama ini ngerasa biasa aja. Terus pas syuting kemarin ya udah tahu ya dari awal ini kan film horor, jadi nggak mau kayak udah deh nggak mau dipikirin tentang setnya bakal kayak gimana, terus kita udah tahu ceritanya kayak gimana juga, jadi udah nggak mau pikir panjang. Dan pas udah mulai syuting, kita pindah ke satu penginapan ini kayak penginapannya itu cottage gitu, jadi satu orang kita dikasih satu kamar, dan satu kamar ini per bangunan gitu. Dan di saat malam tuh emang ada kayak yang gedor gitu jam 2-3, terus aku kayak ini kenapa keras banget, terus bilang ke orang hotelnya kayak oh itu tikus. Tapi masa sih sekeras itu gitu. Terus Segedor pintu nggak mungkin ya? dia kayak di atap gitu, dan atapnya emang nggak ketutup, jadi kayu-kayu gitu kayak cottage Jogja gitu. Makanya lumayan udah deh nggak mau mikir, cuma emang jadinya capek banget. Dan kita memang ada yang ngejaga juga kan pas syuting. Terus udah selesai syuting baru bilang kayak iya emang ada yang nempelin, cuma nggak mau mikir banyak. Oh ya udah, nice to know, udah sampai situ aja gitu. Oke, tapi serem sebenarnya apa yang kamu alami gitu ya. Mungkin dialami juga sama Nugra, atau Nugra yang chill aja anaknya? Waduh. Ada horor-horornya nggak sih yang kamu rasain, Nugra? Iya, kalau saya sih sebenarnya denger juga. Oh, yang di cottage itu? Iya. Yang gedebak-gedebuk si tikus katanya. Terus katanya. Cuman saya tuh bukannya nggak percaya, sebenarnya saya percaya ya. Tapi saya nggak takut. Jadi nggak percaya dan nggak takut itu 2 hal yang berbeda ya. Di luar itu mistis atau tidak atau apapun, saya percaya kita tuh punya Tuhan.
Jadi Tuhan yang maha pelindung, maha pelihara ya. Jadi saya rasa nggak perlu takut sih sama ini kayak gitu. Karena saya percaya apapun yang terjadi, siapapun yang ganggu, ada Tuhan yang selalu jaga kita gitu. Itu dia, intinya memang harus percaya sama Tuhan, jadi kita juga bisa dijauhkan sama hal-hal yang tadi betul kita ya, angkat di cerita ini. sama kayak ini kan jual jiwa demi harta itu, kalau saya ngerasanya itu adalah karena manusia itu terlalu tidak bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, mau cara yang gampang tanpa usaha gitu, yang which is tidak mungkin gitu ya. Sebenarnya kalau mau kaya, mau jabatan, mau apapun yang kamu mau dalam hidup kamu itu sebenarnya cuma satu kok, doa dan usaha gitu. Positif banget ya Nugra ya. Dua ya. Masya Allah tabarakallah ya. Cuman untuk saya usaha itu adalah kasta tertinggi dari doa. Kalau kamu doa doang nggak ada usahanya, Tuhan juga lihat, oh kamu nggak benar-benar mau, kamu nggak benar-benar sungguh-sungguh. Gitu. Tapi kalau kita usahain sungguh-sungguh, Tuhan lihat pasti buka jalannya, jadi nggak perlu jual jiwa demi harta. Ih keren.